Ilyas Pasozepit adalah pesepak bola profesional yang sekarang merumput di Bali United. Pria asal Montenegro ini sukses bersama klubnya, yaitu membawa gelar juara dan 2 kali berturut-turut menjadi top skor Indonesia. Kali ini saya akan membawakan value-nya untuk Anda, dan ini mungkin kalau Anda di antara Anda yang berprofesi menjadi pesepak bola, maka value ini menurut saya sangat penting sekali. Dengarkan video podcastnya sampai selesai, saya akan membahasnya. Halo chosen people, ketemu lagi bersama saya Lip. Selamat datang di Istana Pengetahuan. Ngomongin kesuksesannya seorang Spaso yang sukses menjadi striker tajam, itu tak lepas dari cara berpikirnya dan juga karakter dia yang menurut saya hebat banget. Untuk bisa menjadi seorang Spaso sekarang itu enggak tiba-tiba menjadi seperti yang kita saksikan. Ada rentetan panjang karir dia yang begitu panjang dari bawah dan bisa seperti sekarang karena konsistensi dia di balik layarnya itu terus berlatih dan terus mengoreksi diri. Spaso dijuluki sebagai Spaso Gol karena dia katanya waktu di klubnya di Yunani itu dia juga menjadi seorang pesepak bola striker hebat yang menciptakan banyak gol sehingga dijuluki oleh supporternya di sana menjadi seorang Spaso Gol. Nah, julukan itu dia kebawa menjadi kebiasaannya hingga saat ini. Dalam salah satu podcastnya dia mengatakan bahwa kalau dia lagi performa jelek, kalau dia lagi bermain jelek, dia selalu mensugestikan kata-kata itu, artinya Spaso Gol gitu. Dan selalu mensugestikan kepada dirinya bahwa dia itu hebat, dia itu pemain hebat dan bisa mencetak lebih banyak gol. Ini tentunya pelajaran berharga untuk para pemain lokal kita agar punya mindset dan kebiasaan yang seperti ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap pemain itu, baik pemain amatiran apalagi profesional, sekelas Lionel Messi dan Ronaldo pun enggak selamanya berada di performa terbaiknya. Ada saat-saat performa buruk, jelek. Misalkan walaupun banyak mendapatkan peluang, ada saja sialnya, dan itu sekelas pemain-pemain hebat ini pasti punya kebiasaan yang baik. Nah, di kali ini Spaso punya triknya untuk mengatasi itu, untuk membalikan semangatnya dia, yaitu dengan terus mensugestikan bahwa dia ini pemain hebat, bahwa dia bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Dan dia percaya bahwa Spaso Gol ini menjadi triggernya dia untuk terus mencetak gol. Nah, untuk Anda mungkin pendengar ini yang mendengarkan podcast ini, punya gak sugesti yang bisa membawa semangat Anda ketika dalam performa buruk, ketika dalam performa enggak seperti biasanya gitu. Nah, trik dari Spaso ini cocok diterapkan. Sebenarnya ini konsep yang dalam pengembangan diri ini udah hal biasa. Jadi misalkan kalau kita lagi galau, lagi lagi gak punya arah tujuan hidup, kita harus punya tujuan dan kita harus punya benchmark semacam sugesti untuk diri kita sendiri, yaitu diantaranya dicontohin oleh Spaso ini. Dia menjuluki dirinya menjadi Spaso Gol karena dia bertindak menjadi seorang striker. Tuntutan dia yaitu menuntut dirinya agar menciptakan gol lebih banyak lagi. Jadi ini menurut saya pelajaran yang paling berharga dari seorang Spaso. Pelajaran yang kedua yaitu cara berpikir dia yang menurut saya ini
unik banget, dan ini memang sudah sejalan dengan orang-orang yang sukses pada umumnya, yaitu dia memiliki keyakinan kalau dia performanya jelek, dia mengakui. Ini tuh pentingnya. Dan ketika dia jelek, performa menurun, kalau dia ditegur sama teman-temannya, "Hei, kamu jelek," itu udah biasa. Tapi kata Spaso, jeleknya kultur orang Indonesia yaitu kalau kita dikatain jelek sama teman itu langsung tersinggung. Makanya dia punya trik untuk menyemangati teman-temannya. Kalau dia kalau dia mau menasehati teman-temannya, itu dia lebih ke arah positif. Kamu bagus, kamu ayo semangat lagi, kayak gitu. Daripada katanya banyak yang tersinggung kalau membawa semangat kepada rekan-rekan timnya. Misalkan, kamu jelek, ayo dong kerja semangat. Itu katanya kultur orang Indonesia itu kalau dikatain seperti itu mudah tersinggung, baperan. Tapi bagi Spaso, hal-hal yang seperti itu enggak masalah. Jadi ini hal yang harus ditiru jika kita mau dalam bidang apapun, mau di bidang sukses di bidang bisnis atau di bidang apapun, karir apapun. Kita harus siap dikritik oleh orang lain, harus siap disalahkan, dan harus dengan lapang dada kita membuka bahwa apa yang dikatakan orang lain itu benar. Misalkan kerja kamu jelek, ayo dong perbaiki. Ya udah, terima saja selama tujuan dia itu baik gitu. Karena kadang-kadang kita ini terhalang ego, merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar gitu, enggak mau menyalahkan diri sendiri. Dan memang itu sudah hakikatnya manusia. Tapi dalam konteks untuk terus kita bertumbuh menjadi prestasi-prestasi baru itu, kita harus siap dikritik oleh teman, oleh guru, oleh atasan, oleh siapapun, selama itu baik untuk kita, walaupun konotasinya jelek gitu. Ini pelajaran yang kedua dari seorang Spaso. Pelajaran yang ketiga yaitu dia punya mindset yang menurut saya ini keren banget sih. Katanya dia untuk menjadi juara itu sulit, tapi ada yang lebih sulit lagi, bertahan juara. Makanya dia punya prinsip, kalau sudah juara dia itu kerja kerasnya itu enggak menurunkan semangat berlatihnya. Jadi justru dia semakin meningkatkan. Karena apa? Karena untuk menjaga mental juara ini. Dan ini saya yakin yang terjadi kepada tim atau individu yang sudah merasakan prestasi juara. Coba lihatlah, tim-tim juara itu kan rata-rata jarang yang bisa bertahan juara. Tapi rata-rata di Piala Dunia pun kan tim yang juara selalu dikait-kaitkan dengan kutukan juara bertahan. Di fase grup selalu gagal. Karena mungkin bisa jadi secara kebiasaan berlatihnya masih sama dengan yang kemarin. Enggak meningkatkan, enggak memacu lebih semangat lagi untuk mempertahankan juara bertahan itu. Dan saya yang membaca perjalanan Ronaldo pun sama. Ronaldo ketika ditanya mendapatkan penghargaan pertamanya, apa yang Anda lakukan? Dia akan bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan lebih banyak penghargaan lagi. Itulah mindset seorang mental juara. Jadi ini kita perlu cara berpikir kalau kita ingin menjadi seorang juara. Apalagi mungkin Anda di antara pendengar ini yang berprofesi sebagai seorang pemain atlet, pemain sepak bola atau apapun. Mental juara ini perlu penting ditanamkan di dalam diri kita. Demikian podcast kali ini, semoga Anda bisa mengambil 3 value dari Spaso Zepik dan bisa menerapkan di kehidupan kita masing-masing. Pantengin terus podcast Istana Pengetahuan dan silahkan subscribe, bagikan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya.